pada satu titik akan terjadi ledakan ketidakmampuan akibat learning loss ini ya di seluruh dunia, Mas Yanin. Nah, Ya. kekhawatiran saya adalah pada generasi yang lebih kecil, Bu. Nah itu betul. Apakah nanti akan jadi bom waktu yang suatu saat akan meledak, dar gitu, baru ketahuan. Mas Yani ngomongnya udah kayak ahli pendidikan gitu ya. Saya sebenarnya Ki Hajar Dewantara, Bu. Gitu Maaf. ya. Yang apa namanya menitis gitu ya, Mas. Gimana, Bu? Ya, emang itu karena kalau kita ngomong sama guru-guru yang berada di apa anak kelas 1 SD misalnya gitu Mhm, ya, mhm. memegang anak kelas 1 SD yang waktu pandemi dia ada di TK playgroup atau Ya, TK ya, kecil, TK besar. Itu kan setengah mati, Mas, untuk dudukin mereka betul. di kursi ngedengerin dia gitu kan ya. Kan setengah mati. Ya, Karena mereka kan baru belajar gimana bersekolah kan, Mas. ya. Nah, pada saat mereka belajar bagaimana bersekolah, mereka belajarnya dari layar. Dan itu kan artinya bisa baru bangun tidur nggak mandi Iya. gitu kan ya, atau di pangku ibunya kan Mhm, gitu ya. mhm. Nah sehingga pada saat mereka harus adaptasi di sekolah, mereka kesulitan mengalami kesulitan untuk adaptasi dan gurunya juga setengah mati. Sehingga ada ahli yang bilang yang bisa diramalkan pada satu titik akan Oke. terjadi ledakan ketidakmampuan akibat learning loss ini ya di seluruh dunia, Mas Yanin, di seluruh Berbarengan dunia. lagi ya, Bu. Barengan karena apa namanya ada momen di mana mereka keterampilan dasar untuk Mhm, bersekolah mhm. itu tidak mereka pelajari Betul. dan pada saat mereka masuk sekolah tuntutan sosial membuat mereka harus melakukannya kan gitu ya. Ya. Nah jadi kayak dipaksa untuk Mhm, melakukannya kan mhm, tidak semua orang kuat, Mas Dani. mhm, Dan ada yang mungkin kelihatan kuat sekarang mhm. tapi punya mungkin masalah gangguan mental kemudian hari kan Ya, gitu. ya. Nah memang yang Mas Daniel bilang ini memang disampaikan oleh banyak ahli. Jadi tinggal nunggu aja nih 20 tahun yang akan datang Mhm, kayak apa mhm, generasi ini kan mhm, gitu. mhm. Agar si bom waktunya nggak meledak, sejauh pengamatan Bu Astrid, apakah lembaga pendidikan sekarang sedang berlomba-lomba untuk mengatasi itu, Hmm, mempercepat proses belajar nonverbal dan sebagainya agar itu tidak meledak 20 tahun lagi? betul. Jadi sekarang memang sedang dipelajari banyak ya kayak misalnya salah satunya yang namanya guru atau dosen itu mesti lebih personal memperhatikan satu anak dengan lebih teliti PR ya, gitu Bu? kan ya supaya problemnya itu akan lebih kelihatan. Jadi artinya mesti lebih punya waktu untuk ngamatin itu. Mhm, Kemudian harus walaupun dia udah mahasiswa misalnya harus diasumsikan dia punya banyak kekurangan dalam pembelajaran akademik. Jadi dosen harus ngajarin lagi gimana caranya baca, gimana caranya bikin paper dari bacaan gitu. Mungkin kalau zaman dulu di anak SMA udah ya, ya, bisa kan gitu ya, ya. ya. Kemudian berikutnya nyari jurnal, Mhm, nyari sumber-sumber untuk kayak kalau dia mau nulis paper gitu ya, informasi apa yang dia saring. Ini kan yang dasar-dasar. Nah, mhm, kalau yang lebih bawah, yang misalnya kelas 1 SD, mhm, maka walaupun dia pernah belajar matematika gitu kan ya, mhm. kita mesti mulai ulang lagi anggap dia belum belajar matematika. Jadi penyesuaian kurikulum itu banyak dilakukan dan penelitian terhadap itu juga banyak dilakukan. Ada orang-orang yang pesimis, Mas Daniel yang bilang, Mhm, aduh nanti jadi apa gitu. mhm, Tapi ada orang yang optimis yang bilang manusia itu punya kemampuan adaptasi yang luar biasa, gitu kan ya. Jadi mungkin akan berbeda dengan generasi sebelumnya. Tetapi relearning, belajar kembali, gitu kan ya, itu selalu bisa dilakukan asal kita sabar. Nah, kalau yang pesimis bilang bagaimana bisa relearning pada saat mereka masuk dunia pendidikan, udah masuk artificial intelligence yang membutuhkan adaptasi yang beda lagi. Padahal mereka adaptasi dasarnya ini belum bisa. Bagaimana oke, caranya duduk di kelas, bagaimana caranya membaca, bagaimana cara berhitung, bagaimana cara fokus itu aja katanya masih harus dipelajari. Jadi memang ada banyak sekali dinamika Mas Yani, tetapi kalau saya sih kita optimis saja lah ya, kita optimis baik, saja, manusia itu selalu bisa belajar gitu. baiklah.